Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita menyempatkan diri bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sekalipun hanya renungan 5-8 menit, tetapi biarlah ini menjadi bekal renungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama lewat saat teduh kami Tuhan. Roh Kudus mari urapi setiap kami untuk mengerti nilai-nilai kekudusan yang Tuhan sedang ajarkan kepada kami semua. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, masih dalam tema kekudusan di bulan Maret ini, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan saya memberikan judul sharing pagi hari ini adalah pertahankan hidup kudus. Jadi hidup kudus mesti dipertahankan. Kalau kemarin kita belajar jangan main-main dengan kekudusan, sekarang kita akan belajar pertahankan kekudusan. Untuk apa kekudusan itu dipertahankan? Mari sama-sama kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama. Anda nanti bisa membaca di 2 Korintus pasal 6, itu jelas, lalu disambung dengan 2 Korintus pasal 7. Tapi kita baca satu ayat saja dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Nah, Anda melihat bagaimana ayat ini dengan begitu jelas. Paulus menuliskan suratnya berkata begini, "Hei jemaat di Korintus, sebagai orang-orang yang telah dipilih, kamu itu memiliki janji-janji Tuhan." Wow. Jadi janji Tuhan itu milik kita yang ditebus. Bersyukurlah saudara yang percaya kepada Yesus. Hanya oleh karena iman percaya kau menerima penebusan, kau menerima hidup yang kekal, tapi bukan cuma hidup yang kekal. Janji-janji itu menjadi milik kita. Seringkali saya sampaikan bahwa orang-orang yang percaya itu memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada masa depan suram, tidak ada masa depan gagal bagi orang-orang percaya. Lalu pertanyaannya begini, kalau memang janji itu buat saya, Pak, kenapa saya nggak terima? Kenapa saya belum mengalami? Perhatikan di sini. Saya senang dengan apa yang ditulis oleh Paulus, dikatakan begini, marilah kita, dikatakan begini, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bisakah kita mengalami pencemaran? Bisa, karena kita masih di dunia. Kita dengar si A ngerasanin kita marah. Kita melihat peristiwa yang tidak adil, kita marah. Bahkan kita mendengar gosip, ikut gosip. Ini pencemaran. Tetapi sekali lagi, ini semua bisa dieliminir. Pencemaran-pencemaran ini bisa di-skip dalam kehidupan kita apabila kita membekali diri dengan value-value kebenaran. Ketika engkau mendengar sesuatu yang menyakiti, engkau kembali karena dengar kebenaran. Karena engkau tahu kebenaran, Tuhan berkati yang menyakiti aku. Ketika engkau melihat ketidakadilan, engkau tidak marah karena engkau sudah dibekali dengan firman dan engkau mau menghidupi firman. Apa yang terjadi? Engkau melepaskan berkat untuk setiap ketidakadilan. Dan yang lain-lain. Itu sebabnya kita harus menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Bagaimana cara menyucikannya? Sederhana. Bawalah dirimu dituntun dalam kebenaran firman. Dalam firman ada kebenaran. Dari kebenaran muncul kemerdekaan. Jadi dari situlah saudara dan saya akan dibawa ke dalam pengudusan dari waktu ke waktu. Karena kalau engkau menghidupi firman Tuhan, kalau engkau mengerjakan kebenaran firman Tuhan, engkau disebut orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kapan seseorang dikatakan takut akan Tuhan? Bukan waktu nyembah nangis.
Bukan waktu beribadah kelihatan kayak sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu sederhana. Takut akan Tuhan adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu takut akan Tuhan. Makanya orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah melanggar hukum. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah bertabrakan dengan hukum. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan, oleh karena dia menyucikan dirinya dari segala kecemaran jasmani dan rohani, membuat dia dapat bergaul karib dengan Tuhan. Ketika engkau menyembah, tidak ada yang menuduh saudara, tidak ada yang mengintimidasi. Ketika engkau beribadah, ketika engkau berjalan dimanapun, kau dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan kecemaran jasmani dan rohani itu masuk dalam hidup kita, mencemari pikiran kita, mencemari hati kita, lalu kita terlibat dengan dosa-dosa. Dengar baik-baik, itu yang menyebabkan hilangnya damai sejahtera. Makanya ada banyak orang-orang yang saya temui, dia berkata, kenapa saya lakukan ini nggak enak Pak? Kenapa saya lakukan ini nggak enak Pak? Kok nggak ada damai sejahtera? Cek hatimu. Kalau hatimu masih ada kecemaran jasmani dan rohani, karena engkau kompromi dengan dosa-dosa yang kau lakukan, itu menyebabkan damai itu tidak ada. Kenapa damai tidak ada? Karena nggak ada takut akan Tuhan. Itu sebabnya pertahankan hidup kudus, karena ada janji besar yang Tuhan sediakan dan siap engkau nikmati di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bagian kami adalah mempertahankan kekudusan. Biarlah kami mengusahakan sesuai dengan firman-Mu, mengerjakan firman-Mu, sehingga kecemaran jasmani dan rohani boleh meninggalkan hidup kami, dan kami disebut anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Dan itu menyempurnakan kekudusan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami hidup seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sekarang angkat tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.